Seperti biasa, karena spoiler episode 119 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, Xiaoyan sudah mulai duduk bersila sambil menutup matanya, kekuatan hisap segera menarik salah satu bubuk nutrisi roh dan melesat ke dahinya. Setelah memasuki tubuhnya, Xiaoyan segera merasakan aura spiritual yang terkandung dalam jiwanya mulai tumbuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Penyerapan aura spiritual ini berlanjut selama hampir 3 jam sebelum cahaya dan kekuatan hisap yang dipancarkan oleh debu kuning pucat secara bertahap melemah. Namun sebelum benar-benar menghilang, itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat meletus dan sebuah gumaman tua samar-samar terpancar. Batas jiwa, menutup roh surgawi. Menyerap roh yang menempa jiwa. Xiaoyan mengerutkan kening dan dengan lembut bergumam. Sepertinya ini semacam formula kata. Namun, itu jelas tidak lengkap. Aku ingin tahu untuk apa itu digunakan. Xiaoyan merenung sejenak lagi, setelah itu, dia menyimpan 4 potongan sisa bubuk nutrisi roh ke dalam cincin penyimpanannya. Baru kemudian dia masuk lagi ke dalam kondisi pelatihan sampai pagi. Xiaoyan menghela nafas panjang dan melompat turun dari tempat tidurnya. Setelah mengatur pakaiannya, dia mendorong pintu dan keluar ruangan. Dia melihat Yezong, dokter peri kecil, dan yang lainnya sudah menunggunya di halaman ketika dia keluar. Ye Chong buru-buru mengangkat kepalanya ketika pintu kamar terbuka. Tuan Xiaoyan, apakah kamu sudah siap? Xiaoyan perlahan mengangguk, dia menghirup nafas dalam-dalam dan memimpin berjalan keluar dari Ye Manor. Ayo pergi, hari ini, aku akan bertemu dengan 5 klan besar ini dan melihat kemampuan apa yang mereka miliki. Lokasi dari 5 tes klan besar berada di aula khusus di bagian dalam kota Suci Pil. Ini adalah tempat eksklusif di mana semua tes klan dari generasi ke generasi terjadi. Tes semacam ini tidak dilakukan secara diam-diam. Sebaliknya, itu semi terbuka untuk orang luar. Saat ini, posisi klan Ye di antara 5 klan besar itu genting. Jika gagal melewati ujian kali ini, mereka akan kehilangan posisinya di antara 5 klan besar. Setelah klan Ye kehilangan posisinya, faksi lain, yang sudah mengincar tempat mereka, akan datang mengerumuni sekaligus. Kelompok Xiaoyan mengikuti Ye Chong ke depan tempat ujian yang sangat megah. Tempat ini sudah penuh dengan kepala manusia dan mereka akhirnya berhasil memasuki pintu aula. Kursi kita tepat di depan milik klan Dan, Chao, Bai, Ciu, 4 klan besar. Ye Chong memimpin kelompok Xiaoyan ke kursi untuk klan Ye saat dia memberitahu. Mata Xiaoyan sejenak menoleh tempat kursi 4 klan lainnya, akhirnya berhenti pada sosok wanita muda yang pernah dia temui sebelumnya. Dan Xuan, tidak disangka bahwa dia telah datang. Sepertinya dia akan mewakili klan Dan dalam ujian kali ini. Mata Ye Chong juga berhenti pada wanita muda itu sebelum dia berbicara dengan lembut. Kemudian tatapannya beralih pada kursi klan Bai. Bai Ying, dia adalah anggota paling luar biasa dari generasi muda di klan Bai. Klan Bai memang mengirimnya. Ye Chong baru saja menjelaskan 2 generasi muda dari 2 klan. Namun sebuah teriakan keras tiba-tiba, menyebabkan Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Klan Chao telah tiba. Segera, sosok Anggun Chao Ying perlahan berjalan memasuki aula. Di belakangnya ada sosok yang dikenal Xiaoyan, yaitu Chao Dan dan satu sosok lagi bernama Chao Xiu. Chao Ying langsung duduk ke kursi, langkahnya bahkan tidak berhenti ketika dia melewati klan Ye. Namun, Chao Dan mengungkapkan senyum dingin pada Xiaoyan saat mereka melintas. Kakak, untuk apa kamu bicara dengan orang itu? Kamu harus membantuku membalas dendam kali ini. Selama kau bisa menghentikan bocah itu masuk ke 3 besar, klan Ye akan selesai. Chao Dan memandang Chao Xiu, yang duduk di sampingnya. Dia berbicara dengan ketidakpuasan. Chao Xiu meliriknya dan menjawab, dia bukan orang yang sederhana. Aku tidak terkejut dia bisa mengalahkanmu. Dia mungkin benar-benar akan masuk ke 3 besar kali ini. Dia juga seorang alkemis kelas 7 tingkat menengah. Dia telah mencapai ini pada usia seperti itu. Selain itu, dia tidak memiliki arogansi yang biasa dari orang muda, tidak mengherankan jika dia masuk 3 besar dalam tes ini. Chao Ying, yang duduk di posisi pemimpin, tidak berbalik ketika dia mendengar percakapan di antara keduanya. Semua yang dia lakukan adalah secara acak mengucapkan beberapa kata. Kelompok anggota klan Chao baru saja berbincang, namun lantai di aula besar tiba-tiba mulai bergetar. Dalam sekejap mata,
tanah terbuka yang sangat luas muncul di tengah aula. Seorang pria tua berambut putih, Seng Yao perlahan melangkah keluar, matanya perlahan menyapu aula saat dia tersenyum dan berkata, "Karena kelima klan besar telah tiba, aku tidak akan mengatakan terlalu banyak. Tes musim ini akan dilakukan olehku. Tidak ada yang keberatan kan? Tetua Seng, dengan statusmu di dalam menara pil, siapa yang berani meragukanmu?" Hanya Cao Ying yang membalas dengan senyum indah ketika Seng Yao tertawa. "Kamu gadis, tidak perlu bagimu untuk menjilat sepatuku. Tulang tuaku ini tidak akan bisa menahannya." Seng Yao tersenyum membalas, setelah itu, matanya menyapu sekeliling arena dan berkata, "Sudah waktunya, para kandidat untuk 5 tes klan besar, silakan masuk." Percakapan pribadi di dalam aula besar menjadi sunyi setelah kata-kata ini diucapkan. Xiao Yan lembut menghirup nafas lembut, tinjunya perlahan mengencang. Dia menoleh, hanya untuk melihat antisipasi cemas di mata Ye Chong dan Xin Lan. "Kakak Xiao Yan, lakukan yang terbaik." Xiao Yan tersenyum saat melihat wajah cemas dan ceria Xin Lan. Suatu kebanggaan melonjak keluar dari hatinya. Setelah itu, dia dengan lembut berdiri, 4 sosok lainnya juga perlahan berdiri. Dalam sekejap, mata orang-orang di aula berkumpul pada 5 orang ini. Mata tetua Seng di arena perlahan menyapu 5 orang. Setelah itu, dia berkata, "Kandidat yang mewakili berbagai klan, silakan masuk ke arena." Xiao Yan dan yang lainnya perlahan berjalan ke arena. Setelah itu, mereka semua berdiri agak berjauhan dan satu persatu memperkenalkan diri. Dan Xuan dari klan Dan, menyapa tetua Seng. Dan Xuan berdiri tegak saat dia menangkupkan tangannya dengan hormat. Cao Xiu dari klan Cao. Bai Ying dari klan Bai. Ciu Ci dari klan Ciu. Mereka semua menangkupkan tangan ke arah tetua Seng. Xiao Yan, perwakilan dari klan Ye, menyapa tetua Seng. "Xiao Yan ya, nama ini cukup sering didengar baru-baru ini." Tetua Seng membelai janggutnya dan tertawa, kemudian dia mundur selangkah dan melepaskan benda yang ditutupi oleh kain hitam di belakangnya. Segera, itu memperlihatkan sebuah tablet batu seperti kristal. Tes ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini adalah tes spiritual. Selama nilai spiritual seseorang mencapai di atas 400, dia akan lulus. Rekor tertinggi selama tes ini dipegang oleh Cao Ying dengan angka 976. Belum ada yang mampu merusaknya sampai sekarang. Karena kalian semua sudah tahu aturannya, mari kita mulai. Siapa yang akan duluan? Ciu Ci, dari klan Ciu akhirnya memimpin untuk melangkah maju. Setelah itu, tangannya menyentuh tablet batu dengan lembut. Kedua matanya tertutup saat kekuatan spiritualnya bergerak di sepanjang tangannya dan melonjak ke dalam kristal batu. Detik berikutnya, angka merah darah di atas kristal batu tiba-tiba melonjak. Ini berlanjut selama sekitar 10 detik sebelum berhenti di angka 707. Dengan hasil ini, Ciu Ci perlahan melangkah mundur. Lagi pula, jumlah ini jauh melebihi angka kelulusan. Bai Ying segera maju dan melakukan seperti yang dilakukan Ciu Ci. Angka merah darah di atas kristal batu dengan cepat mulai melambung sebelum berhenti di angka 785. Selanjutnya, giliran Cao Xiu berjalan ke depan dan perlahan-lahan mendekati kristal batu. Dia juga melakukan hal sama seperti sebelumnya. Angka merah darah di atas kristal batu dengan cepat mulai naik dan akhirnya berhenti di angka 846. "Kalian berdua, giliran kalian." Cao Xiu perlahan melangkah mundur dan berbicara setelah mengalihkan tatapannya pada Dan Xuan dan Xiao Yan. Dan Xuan sedikit mengangguk, dia memberi Xiao Yan senyum hangat samar sebelum perlahan melangkah maju ke depan kristal batu. Setelah melakukan tindakan yang sama, angka merah darah di atas kristal batu langsung melambung tinggi dan akhirnya berhenti di angka 903. Seluruh aula sejenak terdiam, sebelum tatapan semua orang berhenti pada Xiao Yan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk klan Ye. Jika jumlah terakhir Xiao Yan gagal melampaui Bai Ying di angka 785, kemungkinan klan Ye akan selesai. Xiao Yan perlahan menarik nafas di bawah fokus semua mata yang hadir, sebelum perlahan melangkah maju. Setelah itu, tangannya dengan lembut menekan kristal batu. Matanya perlahan tertutup saat kekuatan spiritualnya meledak seperti badai sebelum akhirnya menghilang. Ketika dia membuka matanya, angka darah merah di atas kristal batu langsung meroket dan berhenti di angka 1395.
Jumlah ini lebih besar 300 poin lebih dari catatan yang telah dibuat oleh Cao Ying waktu itu. Sementara itu, mata Cao Ying juga kaget ketika dia melihat angka merah darah. Matanya langsung mendarat pada Xiao Yan dengan beberapa minat. Menarik, wilayah dataran tengah ini memang memiliki banyak talenta tersembunyi. Di sisi lain, Cao Dan, yang berada di belakangnya, juga tertegun. Rasa cemburu tak terelakkan melintas di matanya ketika dia mendengar kekaguman dan penghargaan tinggi yang disarankan dalam nada Cao Ying. Xiao Yan, yang telah diejeknya beberapa kali, telah mencapai tahap ini di depannya. Ini adalah pukulan yang membuatnya merasa sangat mengerikan. Di kursi klan Ye Chong dan Xin Lan, yang memiliki hati tegang, akhirnya menghela nafas lega. Mereka berdua sepertinya telah terbebas dari beban besar. Klan Ye telah diselamatkan. Tangan gembira Ye Chong sedikit gemetar ketika dia bergumam. Tidak buruk, tidak buruk. Tetua Seng membelai janggutnya dan tertawa. Dia terlihat sangat bersemangat. Jika dia melaporkan masalah ini ke atas, itu mungkin akan menimbulkan keributan besar. Tes spiritual berakhir di sini. Peringkat pertama secara alami milik Xiao Yan, yang mewakili klan Ye. Tetua Seng tersenyum pada Xiao Yan saat dia berkata. Xiao Yan juga tersenyum menanggapi keramahan Tetua Seng. Dia akhirnya mundur 2 langkah. Tes selanjutnya disebut kontrol spiritual. Tetua Seng tersenyum saat dia melihat para peserta. Setelah itu, dia mengeluarkan manik logam hitam gelap dari cincin penyimpanannya. Ini disebut manik penguji spiritual. Jika benda ini dipegang dengan tangan, itu akan tampak sangat ringan. Namun, itu akan tampak sangat berat bagi spiritual seseorang. Saat tes kontrol spiritual dimulai, banyak manik-manik penguji spiritual ini akan menyebar turun dari langit-langit. Kalian diminta untuk tidak menggunakan douqi. Sebaliknya, kalian akan menggunakan kekuatan spiritual untuk mendukung mereka. Bagi yang mengambil paling banyak manik-manik, akan menjadi pemenang. Rekor tes ini masih dipegang Cao Ying dengan mengambil 89 manik. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Tetua Seng tersenyum setelah melihat mereka berlima mengangguk. Dia kemudian melemparkan manik logam hitam ke atas, segera manik-manik mengalir turun dari langit seperti badai. Wush, wush, wush. Kelompok Xiao Yan mulai secara refleks menghindari saat manik-manik penguji spiritual datang turun seperti badai. Setelah itu, mereka mempertahankan jarak satu sama lain. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat mengalir keluar dari antara alis mereka dan mulai mengumpulkan manik-manik. Ciu Chi hanya mengumpulkan 31 manik tergantung di depannya sebelum dia mundur. Bai Ying juga tidak punya pilihan selain mundur setelah mengumpulkan 43 manik di depannya, karena kekuatan spiritualnya tidak mampu lagi menahan beban berat. Cao Xiu juga tidak berdaya mundur segera setelah Ciu Chi dan Bai Ying melakukannya. Ada 56 manik ditangguhkan di depannya. Hanya Xiao Yan dan Dan Xuan yang masih bertahan setelah Cao Xiu mengundurkan diri. Namun, ekspresi Dan Xuan secara bertahap menjadi sedikit merah. Nafasnya juga perlahan menjadi lebih kuat. Dia melirik 66 manik yang tergantung di depannya. Xiao Yan tersenyum ketika Dan Xuan secara otomatis mengakui kekalahan. Dia berhenti terus menangkap manik penguji spiritual. Jarinya dengan lembut mengusap banyak manik di depannya dan berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi. 93 manik, terima kasih karena mudah padaku. Xiao Yan tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah Dan Xuan dan sisanya. Suara tepuk tangan meriah segera terdengar di dalam aula. Kinerja Xiao Yan selama 2 putaran ini membuat semua orang tahu bahwa klan Ye telah diselamatkan. Tidak buruk, tidak buruk. Tetua Seng terus-menerus mengucapkan 2 kata ini. Xiao Yan masih tetap pertama di segmen kedua ini. Dan Xuan berada di urutan kedua, sementara Cao Xiu di urutan ketiga. Tetua Seng di arena membelai jenggotnya saat dia berbicara. Tes terakhir sangat sederhana. Kelima dari kalian akan memasuki lingkaran merah ini, dan menggunakan kekuatan spiritual kalian, untuk bertarung satu sama lain. Orang terakhir yang tersisa di lingkaran merah adalah pemenang. Kelima dari mereka mengangguk, namun, mereka baru saja akan memasuki lingkaran merah. Tawa indah Cao Ying tiba-tiba terdengar di aula. Tetua Seng, klan Cao ingin menempatkan pemain pengganti di tengah jalan. Bolehkah aku tahu apakah kami diizinkan untuk melakukannya? Tenang, aku tidak akan mencoba sesuatu yang lucu. Hanya saja tanganku gatal dan ingin mencobanya.
Apa yang kamu katakan? Cao Ying tersenyum sedikit, pertanyaan lembutnya jelas ditujukan pada Xiao Yan. Tetua Seng sedikit mengerutkan kening. Dia tahu, Cao Ying tiba-tiba melakukan sesuatu seperti ini, mungkin untuk mengurangi aura besar Xiao Yan. Dia sejenak merenung sebelum mengalihkan pandangannya pada Xiao Yan. Xiao Yan menatap Cao Ying, yang telah melengkungkan mulutnya. Sesaat kemudian, dia juga sedikit tersenyum saat berkata, karena Nona Cao Ying telah mengatakan seperti ini, aku, Xiao Yan, akan tampak seperti orang tanpa ikatan, jika aku tidak bermain denganmu. Senyum memikat terungkap di wajah Cao Ying. Tangannya dengan lembut mengetuk meja, kemudian tubuhnya melayang seperti kupu-kupu, dan dengan lembut mendarat di arena. Tetua Seng perlahan melangkah mundur ketika dia melihat mereka berlima telah bersiap. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Tes dimulai. Segera, 5 gelombang kekuatan spiritual yang sangat besar dan kuat, melonjak dari tubuh 5 peserta. Kemudian berubah menjadi 5 piton energi. Setelah itu, mereka mulai meledak di tengah dengan cara yang sangat kacau. Boom! Riak spiritual yang tidak terlihat menyebar dari titik tabrakan, menyebabkan 5 sosok dalam lingkaran merah bergetar. Itu masih baik-baik saja untuk Xiao Yan dan Cao Ying. Bahu mereka sedikit bergetar sebelum akhirnya pulih. Di sisi lain, tubuh Dan Xuan, Bai Ying, dan Ciu Qi dipaksa mundur cukup jauh. Tangan Cao Ying membelah rambut hitam yang jatuh di depan dahinya. Kemudian tangannya membentuk segel sebelum tiba-tiba mengeras dan berubah menjadi Phoenix spiritual. Pergi! Jari Cao Ying dengan lembut menekan udara kosong. Pekikan Phoenix yang jelas tiba-tiba bergema, itu mengepakkan sayapnya dengan liar dan bergegas menuju Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Teriakan dingin keluar dari mulutnya. Hancurkan! Tangan besar ilusi segera terbentuk dan dengan keras menabrak kepala Phoenix spiritual. Boom! Angin melintasi satu sama lain dan membawa gelombang badai spiritual yang liar dan ganas. Tubuh Xiao Yan, yang duduk di tanah dengan paksa didorong mundur 3 langkah. Di sisi lain, Cao Ying meminjam keuntungan menyerang. Hanya mundur sejauh 2 langkah. Badai tidak hanya menyebabkan Xiao Yan dan Cao Ying mundur kembali. Dan Xuan dan 2 lainnya didorong mundur beberapa meter sekali lagi. Segera, mereka tertawa pahit. Dan Xuan dan Ciu Qi berdiri, menangkupkan kedua tangan mereka ke arah Tetua Seng, sebelum meninggalkan area lingkaran merah. Sementara Bai Ying, dengan erat mengatupkan giginya setelah 2 orang ini menyerah. Dia melihat Xiao Yan, yang hanya fokus pada Cao Ying. Ekspresi gelap dan garang melintas di matanya. Segel di tangannya tiba-tiba berubah. Kekuatan spiritualnya meletus tanpa ditahan. Kemudian berubah menjadi piton besar tak terlihat. Ini membawa aura tajam dan ganas saat bergegas menuju Xiao Yan. Kamu tidak tahu batasmu. Xiao Yan merajut alisnya setelah merasakan serangan mendadak Bai Ying. Matanya langsung menjadi sedingin es. Melambaikan lengan bajunya, pilar spiritual yang tak tertandingi menembak dan bertabrakan dengan ular piton. Boom! Piton spiritual yang tampak galak dan ganas segera hancur. Wajah Bai Ying cepat memucat dan mulutnya penuh darah segar. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus saat dia terbang keluar. Akhirnya, dengan keras menabrak tanah. Xiao Yan bahkan tidak mengedipkan matanya setelah secara acak mengalahkan Bai Ying. Matanya terfokus pada Cao Ying, yang menampilkan senyum mempesona. Saat ini hanya ada kita berdua. Jangan menunda lagi. Selama kamu dapat menerima 3 tapak spiritualku, aku akan mundur. Tentu saja, jika kamu mundur sekarang, kamu masih bisa mempertahankan posisi keduamu. Klan Ye masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu, apakah kamu akan menerima seranganku atau kamu akan mundur? Cao Ying tersenyum manis. Kecantikannya menyebabkan banyak hati berdenyut. Xiao Yan sejenak menatap Cao Ying, dia secara alami tahu bahwa klan Ye akan berhasil mempertahankan tempatnya di 5 klan besar jika dia mundur sekarang. Namun, jika dia mundur, dia akan berakhir kelihatan lemah. Selain itu, dia juga sangat tertarik pada Cao Ying, yang disebut sebagai calon penerus pemimpin besar dari Menara Pil. Nona Cao Ying, silahkan.